In this economy yang dicari-cari ya udah pasti laptop gaming Kirehore. Dan akhirnya Acer Nitro V15 yang merupakan laptop gaming andalan kaum Kirehore rilis juga bre. Yang versi terbarunya nih masih ditenagai prosesor Intel generasi ke-13 yaitu Core i7 13620H. Tapi buat GPU-nya tentu udah pakai yang paling terbaru dari GeForce RTX 5050 8GB. Kira-kira hal apa aja yang naik kelas selain spesifikasi GPU-nya tadi bre? Apakah dari segi harga masih jadi sahabat kaum Kirehore atau malah naik setinggi tunjangannya Akamsi Senayan? Ya udahlah, ke apotik beli vitamin. Ini dia Acer Nitro V15. Kalian yang kecewa karena Acer masih ngasih prosesor Intel generasi ke-13 ya kalian nggak sendiri kok bre. Tapi sebenarnya Intel Core i7 13620H di sini itu masih powerful kok buat penggunaan di tahun 2025. Apalagi kalau kita ngelihat konfigurasi core-nya yang punya 10 core dan juga 16 thread. Turbo clock-nya juga bisa kenceng nih up to 4,9 GHz dengan TDP up to 115 watt. Tapi memang ya kalau dilihat dari si performanya sih udah ketinggalan ya dari Core i5 14450 HX yang ada di unit Nitro V16. Sebelum kita ngebahas GPU-nya, kita ngebahas dulu memori atau RAM-nya. RAM di sini masih sama seperti di unit Nitro V15 yang RTX 2050. Masih pakai tipe memori DDR4. Untungnya ya secara default kita udah dapet satu keping RAM berkapasitas 16GB. Jadi ya kalau mau upgrade bagusan tambah yang 16GB sekalian, yang satu keping itu biar kapasitasnya jadi 32GB dual channel. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin storage. Lagi-lagi mungkin bisa mengecewakan kalian nih ya, soalnya slot M.2 di board ini tersisa satu slot doang karena kapasitas baterainya yang meningkat dari yang awalnya tuh 57 Wh sekarang jadi 74 Wh bre. Yang menurut pengujian kita itu bisa bertahan sampai 6,5 jam. Wih nih, akhirnya laptop gaming bisa awet juga ya untuk baterainya. Kalau buat charging time-nya, ngecas 80% baterai itu butuh sekitar 1 jam menggunakan adapter dengan rating 135 watt bre. Oh ya bre, hampir lupa ya, default laptop ini itu mendapatkan storage kapasitasnya 512GB dengan speed di 4000-an mega transfer per second. Megabyte per second, sorry ya. Mungkin kekecewaan kalian bakal terobati sih ya kalau ngelihat performa dari GPU-nya ini yaitu RTX 5050 di sini. Berdasarkan graphics core di 3D Mark, ternyata RTX 5050 udah mengungguli RTX 4060 tapi yang low power ya. Mau itu yang 75 watt ataupun yang TDP-nya 60 watt. Peningkatan utama dari GeForce RTX 50 series ada di kemampuan komputasi AI-nya berkat Tensor Core generasi kelima bre. Bahkan bre, RTX 5050 ini punya komputasi AI up to 421 TOPS. Dipakai buat generate text di LM Studio masih dapat 43 token per second. Terus dicoba buat generate image di Amuse bisa menghasilkan satu gambar dalam waktu 5 detik aja. Nah, kemampuan produktivitas non AI-nya juga bisa diandelin ternyata ya. Contohnya nih, buat 3D rendering. Kalau kita pakai aplikasi Blender, ada fitur Nvidia Optic yang bisa ngerender lebih cepat dibandingkan CUDA render bre. Kita coba tesin di barbershop yang cukup kompleks ini, bisa selesai dalam waktu 2 menit lebih dikit ya kalau pakai Nvidia Optic render. Sedangkan kalau pakai CUDA render itu perlu waktu 3,5 menit. Kalau buat editing video tentu aja sangat capable ya. Dengan prosesor kepala 7, preview konten 4K di settingan full itu masih aman tanpa lag yang mengganggu. Render time-nya juga masih bisa dibilang kenceng ya. Video 4K durasinya 1 menit itu bisa kelar dalam waktu 45 detik bre. Sedangkan video 1080p durasinya 1 menit cuma butuh waktu 13 detik aja. Nah, sekarang kita sampai nih ke pembahasan inti dari video ini, apalagi kalau bukan pengujian gaming performance. Apakah prosesor Intel Core i7 13620H bisa jadi pasangan yang cocok atau pasangan yang tepat buat si GeForce RTX 5050 8GB ini? Dan apakah teknologi DLSS for Multi-Frame Generation bisa bikin laptop ini main game AAA dengan leluasa? Oke, langsung aja kita cari tahu nih performance-nya. Kita mulai dari game yang ya baru banget dan cukup berat ya, yaitu Doom The Dark Age. Tentu aja bre, kita nggak mengaktifkan path tracing karena game ini terkenal sangat haus yang namanya VRAM gitu ya. Kita tesnya di 1080p dengan preset Ultra Nightmare. Ternyata FPS yang didapat tuh masih berlimpah di kisaran 146 FPS bre. Lanjut ke game Monster Hunter Wilds, kita mainkan pakai preset highest ditambah ray tracing high. Lagi-lagi FPS yang didapat masih asik banget di atas 140 FPS. Game ketiga ada Black Myth Wukong yang kita tes di preset Cinematic plus ray tracingnya very high. Di sini agak berat bre. Rata-rata FPS-nya cuma dapat di 80-an FPS. Lanjut ke game Cyberpunk 2077. Kita tesnya di preset Ultra dengan 2 settingan ray tracing. Pertama, kalau cuma pakai ray tracing Psycho, FPS yang didapat lebih dari ratusan
FPS. Pengujian kedua, kalau pakai path tracing, FPS yang didapat kisaran 77 FPS nih bre. Gimana bre? Performa game yang udah support DLSS 4 ini, apakah sudah cukup memuaskan buat kalian? Nah sekarang kita intip juga performa game yang belum support DLSS 4-nya nih. Mulai dari Forza Horizon 5 yang kita tes di preset Extreme dengan Ray Tracing High. Hasilnya itu cuma dapat rata-rata di 83 FPS. Sedangkan di game Horizon Zero Dawn yang kita tes di preset Ultra itu lebih rendah lagi nih, cuma dapat 66 FPS aja rata-ratanya. Nah sekarang kita beralih ke game-game kompetitif yang emang cenderung ke CPU bound ya. Mulai dari game Dota 2, kalau main di preset rata kanan, FPS yang didapat tuh masih kurang dari 80 FPS bre. Tapi kalau main di preset low, itu udah tembus di 107 FPS rata-ratanya. Dan selanjutnya ada game CS2, kita cuma tes di preset low aja, itu pun rata-rata FPS-nya cuma dapat di 85 FPS. Dan terakhir di game Valorant, kita mainkan dengan preset rata kiri, itu masih cukup enak ya dimainin bareng layar bawaan laptop ini yang udah 180Hz refresh rate. Kayaknya udah cukup panjang ya kita ngebahas spesifikasi dan performa yang pastinya berasa upgrade total dari pendahulunya yang masih pakai RTX 2050. Jelas lah pak, 3 generasi ya kan upgrade-nya gitu loh ya, pasti berasa banget. Sekarang kita bahas dulu nih ya soal desainnya pak ya kan. Secara sekilas bre, perbedaan desainnya kayaknya cuma di sisi punggungnya aja ya. Sekarang tuh punya desain berupa pola garis dinamis yang Acer tuh nyebutnya sebagai Path of Victory gitu loh. Sisanya masih plek-ketiplek alias sama-sama aja. Bahkan ya buat percolokannya itu masih sama nih sama Nitro V15 yang pakai RTX 2050. Kebanyakan sih percolokannya tuh ada di bagian frame kiri, dari lubang port charger, port LAN, port HDMI, 2 port USB Type A, dan dikasih 1 buah port Thunderbolt 4. Terima kasih loh. Sedangkan di frame kanan itu ada port USB Type A sama port combo jack audio. Ya bagus ya, di frame kanan tuh dikasih portnya lebih dikit karena buat tempat mouse gaming biar nggak keganggu aja gitu loh pergerakannya. Kalau pindah ke sisi keyboard ada ubahan dikit nih ya. Sekarang tuh backlightnya warna orange bre, bukan warna putih lagi gitu ya. Sayangnya tombol power di sini masih nyatu sama tombol keyboard ya. Kalau buat touchpadnya ya standar aja. Lagi-lagi ya siapa juga ya yang mau main game pakai touchpadnya ini. Pasti bakal pakai mouse gaming yang mahal itu kan, yang sempet ditahan bea cukai karena saking mahalnya. Oke, sekarang kita naik ke sisi layarnya, bre. Engselnya itu masih belum bisa dibuka 180 derajat ya. Jadi ya hati-hati aja kalau kalian tuh punya ponakan atau anak kecil yang sangat bandel. Takutnya pas buka laptop kalian itu langsung dibuka jebret gitu loh. Jadi bahaya lah, engselnya bisa patah gitu loh. Terus bezelnya juga masih segini-segini aja ya. Tapi buat kualitas panelnya ternyata udah naik kelas nih, bre. Spesifikasinya sih masih mirip-mirip aja sama pendahulunya. Pakai panel IPS ukurannya 15,6 inci dan resolusinya tuh Full HD. Tapi punya refresh rate yang lebih tinggi up to 180Hz. Dan punya coverage gamut perfect di 100% sRGB dengan ya rata-rata akurasi warna di bawah 3 delta E. Angka brightness-nya juga asik nih ya. Walau minimumnya nggak seredup panel OLED, ya wajar ya karena ini panel IPS, tapi maksimum brightness-nya itu udah tembus di 345 nits. Kalau kualitas panelnya begini sih ya sebenarnya nggak perlu juga beli monitor eksternal lagi buat ngedit foto ataupun ngedit video yang butuh keakuratan warna karena udah 100% sRGB nih. Ya pokoknya layar Nitro V15 sekarang udah siap tempur lah buat gaming ataupun produktivitas. Ini kabar positif ya. Nah sekarang kita intip dulu cooling sistemnya gimana nih. Ternyata masih sama persis dengan unit Nitro V15 yang RTX 2050 bre. Konfigurasinya tuh terdiri dari 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas berdempetan dengan 2 buah heatsink yang salah satunya berukuran lebih besar dari yang lainnya bre. Dengan konfigurasi seperti ini nantinya titik panasnya itu bakal terpusat di satu area bre. Kalian bisa lihat hasil tangkapan kamera thermal berikut. Area keyboard yang adem ya cuma area kanan tempat dimana kipas ini berada. Sedangkan area sekitar WASD itu udah mulai menghangat di 42 derajat Celcius dengan titik hotspot mencapai 52 derajat Celcius di lubang exhaustnya pastinya. Oke, buat lihat kemampuan cooling sistemnya lebih detail bre, seperti biasa kita stress test ya. Pertama buat prosesornya dulu, tapi kita tesnya di 2 mode skenario ya. Di NitroSense buat ngelihat seberapa jauh perbedaannya. Sebelum ke suhu, lihat dulu performa single core dan multi core-nya. Peningkatan dari performance mode ke turbo mode buat single core-nya itu sekitar 3% dan multi core-nya sekitar 2% bre. Apakah itu udah worth it? Coba dah kita lihat dulu suhu dan juga TDP-nya. Dari segi suhu itu naik 4 derajat Celcius, sedangkan dari segi TDP itu naik sekitar 6 watt. Kalau dilihat dari dua aspek tadi bre, kayaknya ya kurang worth it ya. Performanya cuma naik 2-3%. Apalagi kalau kalian dengerin langsung fan speed pas turbo mode gitu ya, hampir tembus 5000 RPM bre. Ini sih nggak nyaman ya. Jadi kesimpulannya mendingan kalian cukup pakai performance mode aja. Oh ya, tadi itu fan speednya kita set auto ya. Kalau kita setnya maksimum itu bisa tembus 7400 RPM bre.
Dan satu lagi, buat suhu maksimum VGA-nya, kita coba stress test di Furmark, hasilnya suhunya tuh mentok di 70 derajat Celcius dengan TGP juga mentok di 70 watt. Dan terakhir kita mau bahas perintilan-perintilan lain yang mungkin nggak kebahas ya, mulai dari speaker stereo yang hasil tuningan DTS:X. Kalau buat webcamnya masih standar laptop gaming di 720p 30 fps, tapi Acer ngasih sedikit improvement berupa Acer Purified View dan Acer Purified Voice biar gambar sama suaranya bisa lebih jernih dari 720p standar. Dan berikut untuk sampel speaker beserta webcamnya, bre. Dan ini adalah kualitas webcamnya dengan kualitas 720p 30 fps. Di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup dan tersedia juga seperti Acer Purified View dan Acer Purified Voice. Di sini ada automatic framing, sabar ya. Belum ya? Belum. Dan ada eye contact di sini. Lalu ada juga background blur untuk Acer Purified Voice-nya. Di sini dalam kondisi AI noise reduction-nya off. Kita bisa mendengar ada suara di belakang dan kita aktifkan AI noise reduction-nya. Kira-kira seperti ini suaranya. Dan sekian. Kalau soal operating sistemnya tentu udah dapat Windows 11 teraktivasi lengkap dengan OHS 2024. Terus buat konektivitasnya selain ada port LAN yang memang ya itu penting buat laptop gaming, ada juga Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth-nya versi 5.3. Dan buat after sales-nya, Acer ngasih masa garansi selama 3 tahun baik itu garansi service maupun garansi spare part, bre. Dan buat unit Acer Nitro V15 ini ditambah 1 tahun garansi ekstra berupa garansi ADP, bre. Jadi ya ini lengkap lah ya buat after sales-nya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Saatnya kita spill harganya, bre. Jadi buat yang unit test kita kali ini yang pakai Intel Core i7 13620H, harganya ada di 18 jutaan. Sedangkan buat Intel Core i5 13420H, harganya sekitar 15 jutaan. Gimana, bre? Masih masuk gak buat harganya? Kalau buat gue pribadi, harganya ya masih so-so lah ya, karena memang ini kan teknologi baru gitu loh. Soalnya yang varian RTX 4050 itu masih di kisaran 13 jutaan, bre. Ingat, bre, poin upgrade-nya cukup banyak. Paling besar jelas dari segi GPU-nya yang udah pakai RTX 50 series. Dari poin ini aja performa gamingnya udah naik drastis berkat fitur terbaru dan eksklusif ya, yaitu DLSS 4 Multi-Frame Generation. Poin upgrade yang nggak bisa disepelekan adalah panel laptopnya yang udah 100% sRGB dan refresh rate-nya juga meningkat up to 180 Hz. Dan dari segi baterai juga naik drastis yang bikin penggunaan tanpa charger bisa lebih leluasa. 6,5 jam buat pengujian kita itu udah mantap banget, Pak, buat kelasan laptop gaming. Bisa cuma dikasih 55 Wh kali ini dikasih 75 Wh, bro. Jadi ya ini upgrade lah baterainya, bro. Tapi memang tetap ada poin minusnya, bre. Mulai dari desain cooling sistemnya yang nggak menyebar, terus slot M.2-nya cuma dikasih 1 slot doang, RAM-nya masih DDR4, sama webcamnya masih standar di 720p. Tapi gimana menurut kalian mengenai Acer Nitro V15 yang pakai GeForce RTX 50 series terbaru? Coba komen di bawah, kita diskusi plus minusnya. Feel free lah ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selvian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.